pelaku pemukulan terhadap saya atau pengacaranya Dr. Andreas itu mengeluarkan sesuatu dari kantongnya, lalu menyerahkan barang tersebut kepada Dr. Andreas dan Dr. Andreas meninggalkan TKP. Pertanyaan saya, ada ketakutan apa Dr. Andreas sehingga pada saat orang atau pengacaranya diamankan oleh pihak security gedung, dia mendesak, memaksa, minta sebuah barang yang kami duga mungkin handphone ya. Apakah di situ ada chattingan atau grup yang mungkin saja kami duga menyuruh sesuatu? Karena saya lihat aneh gitu ya. Kok datang bisik minta handphone, begitu handphone mungkin ya bendanya tersebut adalah handphone, dia langsung pergi. Ada ketakutan apa? Nah, ini mungkin yang belum diketahui oleh masyarakat netizen. Memang ini yang sengaja mereka bangun, bahwa Sunan datengin terus langsung bikin ribut. Saya ini jadi pengacara udah lama. Saya diundang namanya TV debat, baik TV One, baik MNC, baik Metro TV. Tidak pernah saya ribut sama orang. Selama saya tidak disentuh, selama saya tidak diserang. Tidak pernah. Beda kalau saya memang sering berantem, diundang televisi gitu loh. Dan saya pastikan pasti televisi nggak ada yang mau undang saya. Tapi faktanya, keesokan harinya, 2 hari kemudian, televisi Trans TV masih mengundang saya di acara pagi-pagi ambyar. Kalau memang saya orang yang tukang bikin gaduh, tukang bikin rese, rusuh di stasiun televisi, nggak mungkin saya diundang lagi. Ayolah, saya ajak netizen berpikir cerdas. Ya, saya nggak ajak berpikir cerdas para buzzer. Para buzzer dibayar 50.000 nyerang saya biasa. Saya nggak baper. Gitu loh. Tapi yang betul-betul manusia, netizen yang smart, bisa berpikir, saya ajak nih. Untuk apa seorang Sunan Kalijaga mempertaruhkan namanya, bikin resek kalau dia tidak diapa-apain orang? Ngapain? Buktinya apa? Waktu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ketika saya mendampingi Dr. Oki, di mana kami diserang ya oleh Arif Afanda dan gerombolannya dan bodyguardnya, apa saya pukul dia? Kenapa tidak? Karena mereka tidak menyentuh fisik saya. Tapi kalau mereka menyentuh fisik saya tidak melihat Arif Afanda itu dari kaum seperti apa. Pasti saya balas. Pasti saya balas. Itu upaya bela diri saya, yang dimana saya tidak mau badan saya disentuh. Pasti saya balas. Artinya di sini berdasarkan peristiwa-peristiwa yang saya alami, baik itu penyerangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh gerombolannya Arif Afanda, saya tidak lakukan apa-apa karena mereka tidak sentuh badan saya. Tapi ketika kemarin badan saya didorong, saya ditepak kencang bagian dada saya, terus saya mau dipukul, bahkan saya kena pukul, saya pasti lawan. Ya, oke. Itu apa yang saya sampaikan. Memang itu yang saya alami, tidak lebih dan tidak kurang. Begitu. Tapi Bang Sunan kan waktu kejadian setelah itu dilaporkan ke Metro Jakarta Selatan dan pihak ini juga sudah melakukan juga di Polda Metro Jaya. Tanggapan Bang Sunan gimana itu? Pertama-tama selamat datang. Loh, kok hilang? Tadi ada Ibu Barbie ya, yang jadi korban, hilang juga. Ini dari Kemalasari. Karena dia juga sangat korban, biar jelaskan kenapa sampai kakinya berdarah semua gitu loh. Nah, ini saya jawab ya. Lisa JK 956. Anda bertanya, bukannya Sunan yang sudah ancam-ancam dari awal? Banyak tuh videonya. Ya, video apa? Ancam-ancam seperti apa, Bu Lisa? Ya,
Ancam-ancam seperti apa, videonya apa. Itu loh. Gabung Mrs. Derby Kumalasari, selamat siang. Selamat siang Ibu Barbie. Ibu Nenek apa Ibu Barbie Kumalasari nih? Ibu apa nenek ini? Halo? Ibu? Mbak? Nah, perlu kalian juga ketahui, ya. Perlu kalian ketahui bahwa ada terlihat seorang wanita, ibu-ibu, yang saya juga pertanyakan kapasitasnya sebagai apa dia datang ke situ, ke acara tersebut. Sebagai apa kapasitasnya? Apakah dia, ibu itu seorang pengacara dari tim kuasa hukumnya DRG? Apakah ibu itu asisten pengacara dari tim pengacaranya DRG? Apakah ibu itu seorang artis yang berkapasitas sebagai apa, kan begitu? Apakah ibu itu wartawan, jurnalis, atau sebagai apa ibu itu datang? Panggil mekanik bisa ya? Bisa. A27 Bisa. 27. Panggil mekanik bisa. 27. Minta sekarang. Kenapa Ci? Itu listriknya nggak nyala. 27. Iya. Kalau tukang AC di mana sih? Masih di belakang sih, buat bersihin laci. Sekali. Di belakang. Dia di Pawi namanya. Bisa tolong panggilin juga nggak ya? Bentar ya. Pak Nahak itu kayaknya Ya udah. ibu masih sibuk, diturunin dulu tuh. Lagi sibuk kayaknya. Diturunin dulu biar kita bicaranya enak. Dia lagi sibuk tuh. Ya. Halo, Halo. Pak Derby. Halo. Ya, Pak Wah. Derby. Bertanya kemarin tuh respon terkait dengan kan ada Mas Firdaus tuh. Yang dari kuasa hukum juga. Derby itu kenapa itu? Khusus Derby. Ya, jadi akibat kemarin karena kericuhan itu sebenarnya kan posisi aku agak jauh ya. Jadi kalau ada yang ngoceh-ngoceh salah sendiri, dia ada di tengah-tengah, mohon maaf, saya bukan ondel-ondel yang ada di tengah-tengah. Itu loh Ya. posisi saya itu ketika udah bubaran selesai, pada saat Sunan didorong-dorong itu aku paling pinggir sebenarnya. Nggak ada di tengah-tengah. Tiba-tiba karena tiba-tiba Sunan dipukul, terus akhirnya terjadi dorong-dorongan. Sampai akhirnya dorong-dorongan itu mengakibatkan aku yang lagi berdiri aja di pinggiran sampai harus terkena gitu dampaknya gitu. Jadi kaki aku itu ikut terinjak akibat kericuan kejadian dorong-dorongan tersebut gitu, dan menyebabkan pada saat itu juga aku juga kaget, loh kok tiba-tiba panas ya ke kuku aku. Ternyata itu udah darah semua, dan darahnya itu sampai dengan 2 jam. Sampai dengan 2 jam lebih itu, sampai kita ke Polres Jakarta Selatan bikin LP, itu Iya. darahnya masih ngocor terus gitu. Betul. Baru dibawa ke emergensi ya sama polisi ya. Polisi Iya, yang betul. antar. Betul, baru dibawa ke emergensi sama polisi, dan ternyata penyidik dari penyidik dampingin kita, terus begitu divisum sama dokter bilang, waduh ini udah parah banget ini lukanya, jadi kakinya ini mau nggak mau harus dicabut kuku kakinya gitu loh, bagian jempol. Aku tuh Tapi sampai nggak sampai dipotong ya Bu jempolnya, nggak sampai dipotong jempolnya. untungnya nggak sampai dipotong. Kalau sampai dipotong mati deh, gua kagak numbuh lagi deh tuh. Biar Oke. dioperasi juga kayaknya mencurigakan. Iya. Dan itu mungkin kalau orang biasa yang nggak biasa dengan darah ya, karena aku untung udah biasa berapa kali operasi gitu. Jadi maksudnya itu aja aku sampai mules gitu, sampai masuk ke toilet gitu loh sebelum aku dilakukan bius, karena kan jempol aku itu kan di biusnya kan ya menggunakan obat bius itu kan jarumnya kan panjang banget itu sampai nembus Iya betul. dari dalam daging sampai ke dekat kuku gitu, dan itu juga ada beberapa titik itu yang dimasukkan jarum suntik gitu. Jadi memang itu kesakitan yang sangat luar biasa gitu. Iya. Nah, yang saya sangat sayangkan ketika kita sudah membuat LP kok malah dia ikut-ikut bikin LP tandingan, ya mungkin karena dia udah khawatir kali ya. Nah, tapi kan yang sangat disayangkan dia hanya berlandaskan kepada video yang dia
bilang pada saat dia preskon gitu kan, dimana memang di situ kan nggak ada pukul-pukulan, nggak kelihatan juga. Yang lucu kok malah dia ngarang bebas, malah Sunan yang mukul dia sampai beberapa kali, dan saya juga dibilang sampai saya